Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lone Wolf, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Senin tanggal 6 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan siang ini kita akan melihat lagi dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kali ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo langsung dari Simpang Susun Karanganom yang ada di Desa Kapungan, Kecamatan Polandarjo, Kabupaten Klaten. Dapat kita lihat bersama bahwa aktivitas pekerjaan yang ada di sekitar Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan ini sangat ramai sekali ya teman-teman. Aktivitas dari truk-truk dam pengangkut material tanah uruk ini terus hilir mudik datang silih berganti menghantarkan dari material tanah uruk. Nah, seperti kita ketahui bahwa pihak pengelola dari jalan tol Jogja Solo ini akan membuka sebagian ruas dari jalan tol Jogja Solo dari STA 1 sampai dengan STA 13 itu, yaitu dari exit tol Banyudono sampai dengan Simpang Susun Karanganom ini yang nantinya akan melalui dari exit tol Kuncen akan dibuka secara fungsional untuk membantu arus lalu lintas saat liburan akhir tahun nanti. Nah, namun waktu yang masih ada sekitar 1,5 bulan ini diharapkan oleh pihak pengelola jalan tol Jogja Solo ini agar dimanfaatkan oleh para pelaksana kontraktor dari pelaksana jalan tol Jogja Solo ini untuk dimaksimalkan agar nanti diharapkan jalur fungsional yang bisa dilalui oleh para pengendara ini bisa lebih ke selatan lagi. Nah, makanya ini jalur yang ke arah selatan setelah dari Simpang Susun Karanganom ini terus dikebut ya teman-teman. Nah, terlihat truk-truk material tanah uruk ini terus melakukan aktivitasnya menghantarkan dari material tanah uruk. Tadi saya saat berjalan ke arah dari Simpang Susun Karanganom ini lamat-lamat di sekitar Desa Glagawangi, yaitu desa yang ada di sebelah selatan dari Desa Kapungan ini sudah dilakukan dari proses penebaran material sabis ya teman-teman. Nah, nanti kita melihat ke sana agar lebih jelas progres dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini yang di sekitar Simpang Susun Karanganom ke selatan. Nah, sebelum itu monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nantinya proses pengurukan maupun pemadatan lahan ini tingginya akan setinggi dari flyover itu ya teman-teman. Ini adalah akses exit tol ke arah Kuncen, Ceper. Nah, ini juga nanti terus dilakukan dari proses pengurukan. Jadi ini progres ataupun keperluan dari material tanah uruknya ini masih kurang banyak sekali di sekitar exit tol Karanganom ini ya teman-teman. Nah, makanya ini armada dari truk-truk dam pengangkut material tanah uruk ini nampaknya sebagian besar dikerahkan di sekitar Simpang Susun Karanganom ini. Ramai sekali dari aktivitas truk-truk dam ini ya teman-teman. Nggak hanya truk dam kecil, namun juga banyak sekali dari truk-truk dam ukuran jumbo ataupun truk dam fuso ya teman-teman.
Namun untuk proses pengurukan badan jalan utama dari Jalan Tol Jogja Solo, baik yang mengarah ke arah Jogja maupun ke arah Solo ini nampaknya tinggal dilakukan dari proses pemantapan material tanah uruk, karena proses pengurukannya ini tidak setinggi dari jalan akses exit tol Kuncen ya teman-teman. Nah ini karena berada di bawah dari flyover, jadi ini tinggal dilakukan dari proses pemantapan. Kami lihat dari tinggi badan jalan tol Jogja Solo di bawah flyover Simpang Susun Karanganom yang sudah dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid itu tingginya sudah hampir sama ya teman-teman. Jadi ini tinggal dilakukan dari proses pemantapan serta penyempurnaan saja, karena memang tingginya sepertinya sudah akan mencukupi. Terus ikuti kami saat sekarang kita akan berjalan ke arah selatan ya teman-teman. Kita melihat dulu dari progres pembangunan badan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke selatan dari Simpang Susun Karanganom ini. Nah nanti kalau besok pagi-pagi kita bisa ke Simpang Susun Karanganom ini, nanti kita melihat perkembangan dari exit tol Kuncen ya teman-teman. Namun karena saat ini siang hari sudah banyak aktivitas dari pekerjaan, kita melihat dulu ke arah selatan dari Simpang Susun Karanganom ini yang nampaknya juga terus dilakukan proses percepatan karena memang pengelola dari Jalan Tol Jogja Solo ini mengharapkan memaksimalkan waktu agar jalur fungsional ini dapat bisa diperpanjang ke arah selatan dari Simpang Susun Karanganom ini. Saat ini kita sudah berjalan ke arah selatan, kita sudah berada di sekitar Desa Glagahwangi, atau kita saat ini tepatnya berada di sekitar Dusun Tanjung Arum, Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo. Nampak terlihat di depan kita itu sebuah alat berat jenis motor grider. Nampaknya sedang melakukan proses perataan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai dilakukan dari proses penebaran material sabis, dan terlihat itu adalah tumpukan-tumpukan material sabis, yaitu batu kerikil ya teman-teman. Nah, campuran batu kerikil sebagai lapisan pertama sebelum nantinya dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm. Ternyata di sisi sebelah selatannya malah sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman, atau LC. Nampak itu sebuah truk molen ataupun truk mixer ini sedang menuangkan dari material cor beton. Nah itu mungkin itu dilakukan untuk progres pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm ya teman-teman. Nah itu masih di sekitar Desa Glagahwangi. Nampaknya ini terus dilakukan dari proses percepatan ya teman-teman, karena memang terlihat dari badan jalan tol Jogja Solo ini di sekitar Desa Glagahwangi ataupun di sekitar Dusun Tanjung Arum ini ketinggian ataupun material tanah uruknya ini sudah levelnya sudah mencukupi, sehingga langsung dilakukan dari proses cor dasar ataupun LC. Nah, pengecoran dasar ataupun LC ini dilakukan kalau kami lihat juga karena memang proses pengurukan maupun pemadatan lahan di sekitar Desa Glagahwangi ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi apabila tidak nanti dilakukan dari proses pengecoran dasar, karena ini beberapa kali juga sudah mulai turun hujan, nanti permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai dipadatkan, sudah mulai dilakukan dari
proses perataan nanti akan berubah strukturnya kembali karena tergerus air hujan ya teman-teman. Nah, jadi dilakukan dari proses pengecoran ini, karena proses cor ini juga dapat mengikat dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo agar tidak berubah bentuk ataupun strukturnya tidak berubah ya teman-teman, karena terbawa dari air hujan. Ini sama seperti yang dilakukan di sekitar ruas dari jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Kauman, Ngawen, Klaten ya teman-teman, yang juga dilakukan dari proses pengecoran dasar dulu karena terus diguyur dengan air hujan. Nah, ini kemungkinan juga sama karena memang air hujan ini apabila permukaannya tanah permukaannya ini dapat berubah karena memang masih bisa tergerus dari air hujan ketika turun hujan. Dan apabila memang bisa diperpanjang ke arah selatan, nanti juga para pengendara ini dapat menikmati dari permukaan jalan tol Jogja Solo yang sudah diperkeras ya teman-teman. Nah, kami kalau melihat perpanjangan dari jalan tol Jogja Solo yang direncanakan ini harus sampai ke Karanganom ya teman-teman. Nah, karena memang jalan yang terbesar yang terdekat itu adalah jalan Jatinom Penggung. Nah, kalau sebelum itu jalannya ini masih kecil-kecil, berarti kalau mau memperpanjang itu minimal harus sampai dengan Desa Mbeku di Kecamatan Karanganom, karena itu adalah jalan yang terdekat, yang terbesar. Apabila ingin dilakukan dari proses perpanjangan exit tolnya itu minimal harus sampai ke sana. Kita bergeser sedikit ke arah selatan ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar masih di sekitar Desa Glagawangi. Nah, di sini nampak persiapan dari proses pengangkatan serta pemasangan girder yang dipergunakan untuk struktur terowongan yang ada di jalan perkampungan di sekitar Desa Glagawangi ini. Nampaknya ini sudah siap, balok-balok girdernya ini juga sudah siap, dan pilar sekaligus abutmen ini juga sudah siap untuk dipasangi dari balok-balok girder. Nah, mungkin dalam 1 atau 2 hari lagi ini nampaknya akan mulai dilakukan dari proses pemasangan balok-balok girder ini di sekitar Desa Glagawangi. Nah, selain dari jalan penghubung antar desa ini, di sisi sebelah selatannya ini ada juga sebuah struktur jembatan ya teman-teman. Nah, itu ada itu balok-balok girder untuk struktur jembatan yang ada di sebelah selatannya. Nah, itu juga sudah siap untuk dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan, serta itu adalah struktur dari pilar maupun abutmennya juga sudah siap untuk dipasangi dari balok-balok girder. Nah, namun ini masih menunggu kesiapan dari alat berat jenis krennya. Nampaknya itu satu masih dalam proses merangkai ya teman-teman, walaupun itu untuk memasang ataupun mengangkat dari balok girder yang sebelah utara tadi untuk terowongan jalan penghubung tadi cukup hanya menggunakan 1 buah alat berat jenis kren ya teman-teman. Nah, karena ini adalah memang balok girder yang ukurannya kecil, sedangkan yang sebelah selatan ini ukurannya agak besar, jadi mungkin nanti akan menggunakan 2 buah alat berat jenis kren. Untuk memperpanjang jalur fungsional ke arah selatan ini memang tantangannya cukup besar ya teman-teman, karena memang sejumlah struktur jembatan maupun terowongan jalan penghubung antar desa ini banyak yang belum selesai. Nah, karena memang persoalan-persoalan lahan seperti masjid serta banyak makom-makom ini yang belum dipindahkan dan sedang dalam proses pemindahan, sehingga nanti saya pikir kalau untuk akhir tahun ini belum bisa, karena memang untuk ke selatan ini jalur terdekat yang untuk exit tol yang memadai itu hanya jalan Penggung Karanganom yang ada di Desa Mbeku. Jadi untuk ke selatan kita cukup realistis hanya sampai dengan Simpang Susun Karanganom untuk tahun ini ya teman-teman. Nah, walaupun nanti kalau memang ada bisa dikejar itu bonus bagi teman-teman yang ingin berliburan ke arah Jogja ataupun pulang kampung ke arah Jogja, Klaten, ini bisa diperpanjang ke arah selatan, itu bonus ya teman-teman. Karena memang sejumlah struktur jembatan maupun flyover di
sepanjang jalan tol Jogja Solo dari Simpang Susun Karanganom sampai dengan Desa Mbeku di Kecamatan Karanganom ini banyak yang belum selesai. Jadi masih dalam proses tahap konstruksi serta penyelesaian serta proses pemindahan makom yang ada di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Jadi kita harus terus realistis dan semoga saja progresnya terus berjalan lancar ya teman-teman. Kita akhiri dulu belusukan kita hari ini untuk melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, nanti di lain waktu kami akan mengupdate lagi dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar Kecamatan Karanganom, serta nanti kalau pagi-pagi bisa kita melihat ke arah dari exit tol Kuncen. Dan semoga saja sedikit gambaran serta tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Nanti insya Allah secara berkala kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru dari seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Jadi monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.